Han, kamu sudah lama nunggunya. Maaf ya, tadi aku ada urusan sebentar sama dosen pembimbing aku di ruangannya. Enggak kok, ini juga baru beberapa menit. Nih Ra, skripsi kamu. Sesuai janji aku semalam, semuanya sudah beres. Mulai dari latar belakang sampai kerangka pikir yang kemarin bikin kamu bingung itu. Wah, keren banget kamu Han. Makasih banget loh ya, kamu udah ngerjain skripsiku. Iya, sama-sama Ra. Oh iya Ra, di skripsi kamu ini aku tambahin beberapa referensi jurnal terbaru. Biar dosen pembimbing kamu nggak banyak revisi lagi. Semalaman aku bedah literaturnya loh. Mumpung aku lagi dapat akses jurnal internasional. Sumpah ya, kamu itu otaknya encer banget. Aku yang baca aja pusing. Kamu malah bisa nyelesain dalam waktu singkat. Kamu ngerjain ini sampai jam berapa, Han? Ya, sekitar jam 4 subuh kayaknya. Gak apa-apa lah, yang penting urusan skripsi kamu aman. Aku cuma takut kalau kamu telat kumpul, nanti kamu stres lagi, kayak kemarin. Ya ampun Han, kamu kok segitunya sih sama aku? Aku bener-bener ngerasa nggak enak sekaligus terbantu banget. Makasih banyak ya. Serius, kamu itu emang orang paling pengertian yang pernah aku kenal. Ya, kan aku udah bilang, asal itu buat kamu, aku pasti usahain. Oke, karena kamu udah jadi seperti sosok pahlawan buat aku, hari ini aku nggak mau kamu pulang dengan tangan kosong. Aku mau ngasih hadiah buat kamu. Hadiah apa, Ra? Aku nggak minta imbalan apa-apa kok. Ih, nggak usah ngomong kayak gitu. Ini hadiah khusus buat kamu. Hadiah yang spesial pokoknya. Kamu kan hobi main game. Tapi akhir-akhir ini ku perhatikan kamu nggak pernah main lagi karena sibuk bantuin tugas-tugas aku. Gimana kalau kita ke rental PS? Kita sewa ruangan yang VIP biar tenang. Terus kita main sepuasnya. Aku yang bayar semuanya. Serius, kamu nemenin aku main PS? Biasanya kan kamu nggak suka tempat kayak gitu. Katanya berisik dan banyak asap rokok. Kan aku bilangnya yang VIP Han, di sana tempatnya adem, gak berisik, dan cuma ada kita berdua. Anggap saja ini quality time sebagai tanda terima kasih aku. Kita main bola atau game petualangan yang kamu suka itu. Gimana? Mau kan? Beneran nih, kamu nggak bakal bosan nungguin aku main. Enggak dong. Kan aku bakal ikut main juga, meskipun mungkin nanti aku bakal kalah terus. Tapi gak apa-apalah demi kamu. Yuk berangkat sekarang, keburu sore nanti tempatnya penuh. Ya udah, ayo. Aku parkir motor di dekat gerbang itu. Kita langsung ke sana ya. Siap bos. Makasih banget lo ya, Ra. Kamu udah mau nemenin aku main PS di sini. Kan aku udah bilang dari tadi, kalau aku mau ngasih kamu hadiah yang spesial, yang penting kamu senang. Iya, aku seneng banget ini. Makasih ya, Ra. Hari ini aku benar-benar bahagia banget. Aku masih punya satu hadiah yang gak kalah spesialnya dari ini, Han. Hadiah apa itu? Ini saja sudah buat aku seneng banget, Ra. Tapi aku mohon, setelah aku kasih hadiah itu, kamu bantu ngerjain skripsi aku sampai benar-benar selesai ya. Sampai aku sidang. Tanpa kamu kasih hadiah apapun, pasti aku bantu kok, Ra. Tapi emang hadiahnya apa? Kamu beneran mau sekarang? Iya. Kalau boleh. Aku udah penasaran banget ini. Ya udah, tapi syaratnya kamu harus tutup mata dulu. Jangan ngintip ya, kalau ngintip hadiahnya hangus. Iya, aman. Aku tutup mata aku sekarang. Itu hadiah buat asisten pribadi aku yang paling hebat. Kamu suka? Aku nggak tahu harus ngomong apa, Ra. Aku nggak nyangka kamu bakal lakuin itu ke aku. Han, dengar ya, aku mulai ngerasa kita berdua ini butuh waktu lebih banyak bareng-bareng. Apalagi skripsi aku belum selesai, masih banyak yang harus kita diskusikan tiap malam. Kalau tiap hari kamu harus bolak-balik ke kos aku, terus pulang malam, aku kasihan lihat kamu capek di jalan. Terus, maksud kamu gimana? Gimana kalau kamu pindah aja ke kos aku? Kamar sebelah aku lagi kosong kok. Atau kalau mau lebih hemat, kamu bisa bareng-bareng nginep di tempatku. Biar kita bisa ngerjain tugas bareng sampai subuh. Jadi kalau aku butuh bantuan apa-apa, kamu udah ada di sana. Gimana menurut kamu? Kamu serius, Ra? Kamu mau aku tinggal sedekat itu sama kamu? Iya, Han. Kamu mau kan selalu ada buat aku? Mau, Ra? Mau banget. Besok aku mulai beresin barang-barang aku di kontrakan lama ya. Kita lanjutin yang itu di kos aku yuk. Aku udah gak tahan. Aku mau kamu jadi milikku. Aku mau kita bersatu, Han.
Ra, boleh kita ngobrol sebentar? Ini serius, Ra. Ngobrol aja, Han. Aku dengerin kok. Itu bab 4-nya udah kamu cek lagi kan korelasinya? Bukan soal skripsi, Ra. Ini soal kita. Udah seminggu lebih aku sering di sini kan. Dari malam sampai subuh. Bahkan sesekali juga nginap. Aku sering bantu ini itu. Bahkan kita udah lakuin itu. Kamu tahu kan maksudku? Tapi aku ngerasa hubungan kita ini gak jelas arahnya kemana, Ra. Maksud kamu gak jelas itu gimana sih, Han? Kita kan tiap hari bareng. Kamu bantu aku juga baik sama kamu. Kurang apa lagi? Aku butuh kepastian, Ra. Aku mau hubungan kita jelas sebagai pasangan. Aku mau semua orang tahu kalau kita itu pacaran. Aku gak mau cuma jadi orang yang kamu cari kalau ada butuhnya saja. Kita ini apa sebenarnya, Ra? Han, aku kira kamu udah paham situasinya. Aku kan pernah bilang bahkan sejak KKN dulu. Aku tuh udah punya pacar, dan sampai sekarang aku masih pacaran sama dia. Tapi kamu cuma aku, Ra. Kamu bahkan tidur denganku dan lakuin itu bareng. Kamu biarin aku biayain barang-barang kamu. Kamu juga manja-manja ke aku kan? Apa itu semua nggak ada artinya, Ra? Itu kan tanda terima kasih aku karena kamu udah bantuin aku. Lagian, aku gak pernah bilang kalau aku mutusin pacarku buat kamu kan. Kenapa kamu nggak pilih aku aja, Ra? Aku yang selalu ada di sini kan buat kamu. Aku yang ngerjain skripsi kamu. Aku yang beliin barang-barang kamu. Pakai uang tabungan aku sendiri. Pacar kamu itu mana? Dia bahkan nggak tahu kalau kamu lagi kesulitan. Han, sepertinya kamu harus sadar sama posisi kamu deh. Pacarku itu udah kerja. Dia punya masa depan yang jelas. Punya karir yang mapan. Sedangkan kamu itu cuma mahasiswa yang draft skripsinya aja masih numpang di laptopku. Secara logika, masa depan aku lebih terjamin sama dia daripada sama kamu yang cuma bisa nawarin tenaga dan tabungan yang gak seberapa itu. Jadi selama ini aku cuma kamu banding-bandingkan, Ra. Kamu cuma manfaatin aku buat kepentingan skripsi dan kesenangan kamu. Aku gak pernah maksa kamu buat bantuin aku, Han. Kamu sendiri yang nawarin karena kamu sayang sama aku kan? Jadi jangan salahin aku kalau aku milih yang lebih pasti buat masa depanku. Hubungan kita ya sebatas ini aja, gak bisa lebih. Kamu beneran tega ya, Ra? Ngapain kamu ajak ketemuan di sini? Rara, Oh, aku tahu. Kamu mau bahas hal omong kosong soal perasaan itu lagi sama aku. Hey Han, kamu itu harus sadar diri. Kita itu tidak selevel. kamu bilang aku harus sadar posisi, Ra. Kurang apa lagi aku sama kamu? Aku sudah kasih semua yang aku punya. Uangku habis buat kamu. Skripsimu itu hampir 90% ketikanku loh, Ra. Aku lakukan itu semua karena aku pikir kamu punya perasaan yang sama aku. Ya terus, itu kan kemauan kamu sendiri. Aku gak pernah maksa kamu kan. Kamu sendiri yang kegatelan mau pamer jadi pahlawan buat aku kan. Ya jangan salahin aku kalau sekarang kamu ngerasa rugi. Aku tulus sama kamu, Ra. Tapi kamu manipulasi aku. Kamu kasih aku harapan, kasih aku jatah di rental PS dan kos kamu. Itu semua biar aku makin mau kamu peralat kan? Duhan, tolong ya, gak usah drama. Kamu itu gak ikhlas ya ternyata. Baru keluar uang sedikit dan bantuin skripsi aja udah ungkit-ungkit kayak penagih utang. Malu tau gak? Ternyata benar kata orang. Cowok kalau gak punya modal ya cuma bisa ngandelin otot sama mulut buat nuntut macam-macam. Jaga mulutmu, Rara. Aku sudah berkorban banyak buat kamu itu. Berkorban apa? Berkorban uang sakumu yang pas-pasan itu. Hey Han, dengar ya, kamu itu gak selevel sama aku. Aku gak bisa hidup layak sama orang kayak kamu. Kamu itu persis kayak orang tuamu di kampung, orang miskin. Apa kamu bilang? Kamu jangan bawa-bawa orang tua aku ya? Kenapa? Takut kenyataannya kebongkar? Orang tuamu itu cuma petani rendah yang gak punya apa-apa. Makanya kamu juga tumbuhnya jadi cowok rendahan yang gak punya harga diri. Mungkin karena gak pernah ngajarin kamu ya. Kalau mau dapetin cewek cantik itu pakai harta dan jabatan, bukan pakai muka melas sama draft skripsi murahan. Pantesan aja kamu jadi gini, bibitnya aja udah gak jelas. Cukup, Ra. Jangan sekali-kali lagi kamu hina orang tua aku. Emang benar kan, keluarga miskin yang cuma bisa berharap anaknya sukses di kota, tapi ternyata anaknya cuma jadi babu gratisan buat cewek yang kayak aku. Mendingan kamu pulang deh sekarang, aku muak lihat muka kamu. Balik sana ke habitat asalmu yang kumuh itu. Aku gak bakalan mau jadi pacar kamu sampai kapanpun itu. Kamu bakal menyesal sudah ngomong begitu sama aku, Ra. Kamu benar-benar bakal menyesal.
Menyesal, gak akan. Kamu itu gak ada spesialnya sedikit pun. Sana pergi, jangan berani-berani muncul lagi di depanku. Rendahan, babu gratisan katamu, Ra. Kamu memang boleh injak-injak harga diriku, Ra. Tapi kamu sudah kelewatan. Kamu menghina orang tuaku yang banting tulang di kampung. Kamu gak tahu rasanya jadi aku, Ra. Kamu pikir kamu bisa seenaknya saja setelah semua yang aku kasih. Kamu pikir kamu bisa duduk manis di ruang sidang itu, dapat gelar sarjana pakai hasil keringatku, terus pergi begitu saja dan senang-senang sama pacar mapanmu itu. Besok adalah hari besarmu, Ra. Ruang skripsi yang kamu bangga-banggakan itu akan jadi tempat yang tidak bisa kamu lupakan. Kamu sudah mengambil semua yang aku punya, Ra. Dan besok aku akan mengambil semuanya kembali. Aku nggak butuh uangku balik. Aku juga nggak butuh cintamu lagi, Ra. Aku cuma mau buat kamu ingat namaku seumur hidup. Aku akan buat kamu cacat, Ra. Aku akan buat wajah sombongmu itu jadi pengingat kalau kamu nggak bisa main-main sama orang sepertiku. Tunggu aku besok, Ra. Aku akan memberikan hadiah yang istimewa khusus buat kamu. Oke, tenang Ra, kamu sudah kuasai materinya. Farhan benar-benar bikin penjelasannya detail banget di sini. Tinggal baca doang dikit. Farhan, kamu ngapain di sini? Kan aku udah bilang jangan muncul lagi di depanku. Kamu mau ngerusak hari pentingku ya? Hari penting? Iya, ini memang hari yang sangat penting, Ra. Aku datang untuk melihat hasil kerja kerasku. Farhan, kamu pergi sekarang. Atau aku teriak panggil satpam ya? Kamu gak lihat aku lagi persiapan buat ujian skripsi? Kamu tahu, Ra, aku nggak bisa tidur semalaman. Suara kamu yang menghina aku dan orang tuaku terus-terus terngiang-ngiang di telinga aku, Ra. Farhan, kamu jangan macam-macam ya. Jangan bercanda kamu. Taruh benda itu sekarang. Aku minta maaf kalau omonganku kemarin kasar. Aku cuman emosi, Han. Terlambat, Ra. Kamu sudah hancurin segalanya. Kamu pikir kamu bisa bahagia setelah injak-injak seluruh harga diri aku? Kamu pikir kamu bisa kasih semua hasil kerjaku ini buat laki-laki lain? Tolong, satpam tolong. Jika kamu tidak bisa jadi milikku, berarti orang lain juga tidak bisa, Ra. Farhan, apa motif dibalik perbuatanmu ini? Saya sakit hati, Pak. Dia meminta saya untuk melakukan semua yang dia mau. Dia memanfaatkan saya. Tapi ketika saya tanya kejelasan soal hubungan kami, dia malah menghina saya dan menghina orang tua saya, Pak. Jadi, kamu sudah merencanakan ini sejak malam sebelumnya? Kapak dan parang itu sudah kamu siapkan dalam tas sebelum berangkat ke kampus? Iya, Pak. Saya yang siapkan semuanya. Saya tahu jam berapa dia akan ada di ruang sidang sendirian sebelum dosen-dosen itu datang. Kamu sadar kan kalau perbuatanmu ini bisa menghilangkan nyawa orang lain? Kamu memukulnya di area yang sangat berbahaya. Saya tidak ada niat untuk membunuhnya, Pak. Sumpah demi Allah saya tidak mau dia mati. Kalau saya mau dia mati, saya sudah pakai parangnya dari awal, Pak. Lalu, kenapa kamu lakukan itu? Saya cuma ingin dia cacat, Pak. Saya ingin dia selalu ingat saya setiap kali dia melihat luka itu. Saya sakit hati, Pak. Dia menghina orang tua saya. Dia memanfaatkan semua yang saya punya lalu membuang saya seperti sampah setelah skripsinya selesai saya kerjakan, Pak. Saya cuma ingin dia merasakan sedikit dari rasa sakit yang saya tanggung, Pak. Tapi sekarang masa depanmu hancur, Farhan. Dan korban sekarang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Apa kamu tidak menyesal? Saya menyesal, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya kalap. Harga diri saya dan orang tua saya seperti diinjak-injak di depan muka saya sendiri. Saya minta maaf kepada keluarga Rara, kepada orang tua saya juga. Saya sudah mengecewakan banyak orang, Pak. Penyesalan selalu datang belakangan, Farhan. Sekarang, kamu harus bertanggung jawabkan sama perbuatanmu di sini.